Untuk perkembangan kasus di Desa Taji terkait dugaan penyimpangan keuangan desa, LHP-nya sudah keluar. Perintah dari LHP itu yang sudah dinaikkan Pak PJ Bupati kemudian disetujui adalah pemberhentian sementara bendahara. Mirip seperti kasusnya Ngadirejo, bendahara ini diberhentikan, diposisikan sebagai staf dan diminta untuk mengembalikan sesuai dengan LHP itu potensi kerugiannya. Jadi ini masih dalam taraf administrasi, artinya ini sudah langsung masuk ke penjatuhan hukuman disiplin sedang, di mana yang bersangkutan diberhentikan sementara itu tujuannya adalah supaya yang bersangkutan fokus untuk menyelesaikan tanggungannya sesuai dengan LHP ya. Jadi, nah kalau tidak selesai, nanti tentu ada proses hukum lebih lanjut. Ini masih dalam taraf penjatuhan sanksi administratif karena tahapan yang harus kami lalui seperti itu, dan inspektorat sudah bekerja. Hasil dari pemeriksaan inspektorat ini kan mandiri ya, tidak bisa dicampuri, dan hasilnya seperti itu. Ada potensi kerugian, diminta untuk mengembalikan. Dalam rentang waktu pemberhentian ini yang bersangkutan harus berproses untuk pemberhentian. Kemudian untuk KUR keuangannya, ini kepala desa diperintahkan untuk mengangkat pejabat sementara dulu atau PLT KUR keuangan selama yang bersangkutan diberhentikan sementara untuk mengembalikan. Untuk waktunya berapa? Saya ingat 60 hari. 60 sama ya? Sama seperti di Ngadirejo itu 60 hari untuk menyelesaikan. Kemudian ini Mas, setelah ada bendahara baru, maka proses keuangannya sudah bisa dimulai. Artinya Desa Taji sudah berproses untuk proses pencairan dana desa. Dan ini kan paling lambat kan tanggal 15 Juni nanti. Jadi saya harapkan desa segera berproses, tentunya camat mengendalikan prosesnya untuk supaya desa itu tidak dirugikan nantinya. Gitu. Artinya selama ini belum cair Pak ya? Belum. Selama kasus ini? Belum. Sampai dengan ini saya ketemu penjenengan ini belum ada proses pengajuan. Kemarin sudah kami panggil untuk dilakukan pembinaan pengelolaan keuangan desa untuk berproses karena waktunya kan jalan terus ini. Apalagi sekarang ada perintah-perintah terkait dengan masalah Kopdes dan ketahanan pangan. Jadi Taji harus segera berproses ini. Pak, kalau dalam waktu tertentu bisa mengembalikan, terus prosesnya bagaimana? Nah, ketika ini kita kita berandai-andai. Okay. Ketika dia bisa mengembalikan, maka prosesnya dikembalikan, ada buktinya ya, store ke rekening kas desa itu, maka sesuai dengan LHP itu dia diaktifkan kembali. Oh, diaktifkan kembali. Diaktifkan kembali. Nah, nanti karena ada catatan, nanti kan akan ada pertimbangan khusus. Apakah yang bersangkutan tetap di KUR keuangan atau harus bergeser? Nanti ada pertimbangan khususnya nanti. Tapi bisa aktif kembali. Kecuali kalau yang bersangkutan setelah waktu yang diberikan oleh inspektorat tidak bisa memenuhi, maka yang bersangkutan harus diberhentikan. Jadi penjatuhan hukuman disiplinnya naik menjadi hukuman disiplin berat. Nah, pemberhentian ini tidak menyelesaikan masalah. Karena apa? Inspektorat dalam waktu 60 hari punya kewajiban melaporkan kepada APH. Jadi memang SOP-nya demikian. Administratifnya dulu, baru nanti berproses. Ini beda ketika APH yang menemukan dulu. Kalau APH yang menemukan dulu, maka prosesnya ini APH yang jalan dulu, kita ngikuti administratifnya. Apakah itu terbukti atau tidak? Gitu. Kalau untuk kerugiannya berapa? Sekitar berapa ya kemarin? 200 kalau nggak salah, sekitar 200-an sekian. Saya mohon maaf kalau nggak baca LHP-nya kan nggak ini ya. Ini karena spontan. Sekitar 200-an ya. Kurang lebih sekitar 200. Ya, Pak, terus untuk terkait di Belotan Pak? Oh iya, berikutnya ini terkait dengan Belotan ya. Laporannya sudah kami terima. Saya pada waktu tanggal berapa itu ya, ke kecamatan, saya tanyakan Bu Camat dan Mbak Lurah. Malam hari pada saat sosialisasi Kopdes ternyata memang betul tertangkap terkait dengan dugaan narkoba ya. Karena sudah ditangani APH, ya kita tunggu prosesnya. Laporannya sudah ada. Sudah naik ke Pak PJ Bupati. Nah, kita menunggu keputusannya nanti ada seperti apa gitu ya. Yang menjadi titik kunci nanti yang pertama sangkaannya. Apakah sangkaan itu diancam dengan pidana
minimal 5 tahun. Ketika 5 tahun dia berhenti. Tapi kalau kurang dari 5 tahun nanti masuknya ke sanksi administratif nanti. Artinya proses hukumnya tetap ya. Tapi setelah proses hukumnya ada, baru sanksi administratifnya nanti kita lihat. Di kuncinya di sangkaan pasal yang kan. Ancamannya itu berapa? Karena kami ada ketentuan kan sesuai dengan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan desa bahwa ancaman di bawah minimal 5 tahun itulah yang bisa diberhentikan. Artinya saya ini masih menunggu itu. Masih menunggu prosesnya. Siap.